Bentuk nyata efisiensi spektrum frekuensi di era digital adalah sebuah kanal frekuensi yang tadinya hanya bisa digunakan untuk bersiaran satu program, di era digital nantinya bisa digunakan untuk bersiaran sampai hampir dengan 12 program. Televisi digital adalah teknologi yang sedang santer-santernya dibicarakan di Indonesia. Terlepas dari perbedaan persepsi tentang seberapa urgentnya teknologi ini untuk diimplementasikan di Indonesia, namun sebagian besar pihak sepakat bahwa teknologi ini adalah sebuah keniscayaan. Apalagi kalau Indonesia mau bisa bersaing dengan negara-negara lain di bidang telekomunikasi. Momentum televisi digital ini harus sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk merestrukturisasi industri penyiaran pertelevisian Indonesia yang memang sudah carut marut ini. Salah satu kesalahpahaman utama dalam memahami TV digital di Indonesia adalah bagi masyarakat awam, seringkali ketika membicarakan televisi digital mereka langsung mengasumsikan bahwa itu adalah HDTV atau High Definition Television. Padahal sebenarnya tontonan berkualitas HDTV hanya dimungkinkan bagi masyarakat Indonesia yang memang sanggup membeli HDTV yang layarnya datar dan lebar dengan kualitas gambar seperti mungkin di teater. Sedangkan sebagian besar masyarakat Indonesia yang mungkin hanya mengandalkan televisi tabung lama mereka dan menggunakan televisi digital hanya dengan menggunakan decoder, maka sebagian besar masyarakat tersebut hanya akan mengalami peningkatan kualitas audiovisual yang sangat sedikit, jauh di bawah level HDTV. Yang dimungkinkan oleh teknologi televisi digital ini sebenarnya adalah efisiensi spektrum yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan lain, tidak harus ber-HDTV. Jadi frekuensi sekarang yang dipakai untuk penyiaran di 700 MHz, nantinya tadinya yang penuh untuk penyiaran televisi bisa dipampatkan ke depan dan nanti hanya memakai ruangan sekitar mungkin 1/12 dari ruangan yang digunakan sekarang. Sisa spektrum yang dihasilkan dari efisiensi frekuensi penyiaran tadi bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Kategorinya di Indonesia dibagi menjadi dua. Ada reserve channel, ada digital dividend. Reserve channel ini adalah belum ditentukan tujuannya, bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal, bisa untuk peningkatan industri, inovasi-inovasi dalam industri penyiaran, bisa telekomunikasi dan lain-lain, tergantung kesepakatan kita sebagai bangsa. Ada yang namanya digital dividend, dia frekuensi yang berada di ujung sebesar 112 MHz. Frekuensi ini yang disebut sebagai digital dividend ini, berbagai bangsa di seluruh dunia sudah sepakat bahwa frekuensi ini akan dimanfaatkan untuk pemanfaatan pengembangan internet broadband. Dalam menyambut era digital ini, Indonesia sepertinya sudah menambahkan pilihan pada teknologi DVB T2 atau DVB T2 Lite, tergantung generasi mana yang nantinya akan kita aplikasikan. Teknologi DVB T2 ini awalnya dikembangkan di Eropa. Salah satu persyaratan dari teknologi ini adalah kehadiran sebuah teknologi yang namanya MUX atau multiplexing. Kalau kita sederhanakan, multiplexing ini pada dasarnya adalah sebuah teknologi yang bertugas untuk mengkonversikan sinyal analog menjadi sinyal digital. Kehadiran multiplexing ini bisa dikatakan sangat mengubah landscape industri penyiaran di Indonesia karena dia akan hadir sebagai entitas yang sama sekali baru dari segi teknis, industri maupun dari segi infrastruktur. Jadi nanti ketika kita sudah berdigitalisasi akan ada sebuah stasiun televisi yang kerjanya memproduksi tayangan seperti yang selama ini Anda semua tonton, tapi dibedakan dengan sebuah perusahaan yang tugasnya adalah memberikan jasa penyiaran digital melalui multiplexing tersebut. Kalau saya lihat saat ini sandungan utama dalam pembuatan kebijakan televisi digital di Indonesia adalah masalah pengaturan multiplexing. Siapakah yang berhak untuk mengatur multiplexing? Kalau di negara lain, negara demokrasi terutama, mereka mensyaratkan apa yang disebut namanya pemisahan konten conduit, pemisahan antara isi dan saluran. Prinsip itu diterapkan demi menjaga persaingan usaha yang adil dan tidak terjadinya konsentrasi tayangan.
Dalam artian orang yang sudah berusaha memiliki bisnis di segi infrastruktur penyiaran multiplexing digital dilarang untuk juga berinvestasi bisnis di usaha penyediaan tayangan atau stasiun televisi. Sayangnya di Indonesia azas ini justru terbalik. Di Kementerian Komunikasi dan Informasi Kabinet lalu justru telah membuka peluang tender usaha yang memberikan hak eksklusif untuk bisa berinvestasi di penyiaran digital multiplexing hanya kepada stasiun-stasiun televisi. Dengan demikian, azas pemisahan isi dan saluran menjadi mentah sepenuhnya di Indonesia. Hasil dari tender peluang usaha multiplexing dibuka oleh Kemenkominfo Kabinet lalu ini telah melahirkan sebuah kerangka kebijakan yang walaupun standing legal hukumnya sudah dipatahkan oleh pengadilan, masih tetap eksis di kerangka kebijakan televisi digital kita saat ini. Opsi kebijakan ini kita kenal sebagai opsi kebijakan multiple multiplexing, di mana jasa penyiaran digital multiplexing dilakukan oleh beberapa operator, beberapa pengusaha yang juga adalah memiliki stasiun televisi swasta. Saat ini menurut saya opsi paling ideal bagi Indonesia adalah dengan mengambil opsi kebijakan single MUX, di mana jasa pengelolaan penyiaran digital multiplexing hanya dikelola oleh satu lembaga. Lembaga ini juga idealnya adalah sebuah lembaga independen yang tidak hanya independen dari intervensi pemerintah, tapi juga independen dari intervensi swasta yang bisa cukup menekan. Cara paling mudah memahami perbedaan antara opsi single MUX dan multi MUX adalah jika kita mengumpamakan multiplexing sebagai penggunaan gedung. Jika kita menggunakan opsi single MUX, maka seluruh televisi yang bersiaran di Indonesia hanya akan menempati satu gedung, yang hanya akan menggunakan satu lahan dan satu biaya listrik, dan sumber daya yang digunakan juga akan menjadi relatif rendah. Jika kita bandingkan dengan opsi multi MUX, maka dengan demikian jumlah gedung yang digunakan, jumlah lahan, jumlah frekuensi, juga sumber daya manusia yang digunakan otomatis akan berlipat ganda. Sebenarnya permasalahan mengenai pengaturan multiplexing di Indonesia bukan hanya sekedar siapa yang berhak mengelola multiplexing, tapi juga bagaimana caranya agar sebuah program siaran dari satu wilayah siaran bisa diterima di wilayah siaran lain. Ada dua pilihan metode teknis yang bisa diambil untuk melakukan ini. Yang pertama adalah Single Frequency Network atau SFN. SFN itu artinya sebuah stasiun TV hanya perlu memancarkan satu kali di sebuah titik program siaran mereka agar bisa diterima di seluruh Indonesia. Artinya seluruh masyarakat di Indonesia akan menonton tayangan yang sama di frekuensi tersebut. Padahal Undang-Undang Penyiaran 2002 telah melarang terjadinya siaran nasional televisi semacam itu. Undang-Undang Penyiaran 2002 adalah sebuah undang-undang yang dikeluarkan dengan semangat desentralisasi. Semangat desentralisasi ini mewajibkan bahwa semua izin siaran televisi hanya boleh dikeluarkan secara lokal. Artinya, sebuah stasiun TV yang ingin bisa bersiaran di daerah lain harus berafiliasi dengan sebuah stasiun lokal yang sudah ada atau membangun stasiun cabang, dan juga harus membawa konten lokal. Nah, model bersiaran berjaringan semacam itu justru dimungkinkan oleh metode multi frequency network atau MFN. Dengan metode MFN ini tidak akan ada lagi stasiun yang bisa bersiaran secara nasional langsung dari ibu kota. Untungnya lagi, metode ini juga memberikan keleluasaan bagi penyelenggara penyiaran lokal untuk menyesuaikan isi siaran dengan konteks lokal mereka masing-masing. Misalnya jika mereka ingin membawa konten lokal, memasukkan iklan lokal, atau bahkan menyesuaikan waktu penyiaran azan di daerah masing-masing.